Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali hari ini bisa berjumpa pada acara Knowledge Sharing yang merupakan bagian dari program Learning Organization di Pustikat AP. Acara Knowledge Sharing ini bertujuan untuk menyampaikan ilmu yang telah diperoleh oleh pegawai setelah mengikuti kegiatan pelatihan, FGD, workshop, atau sosialisasi kepada para pegawai Pustikat Anggaran dan Perbendaharaan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang. Pada Bapak Nanang, mohon izin Bapak, sudah siap? Baik, Mas Harfid sudah siap insya Allah. Kepada Bapak Nanang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Harfid atas waktunya. Mohon izin untuk semuanya yang kami hormati, pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, bagimu segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, dan segala puji atas kekuasaan-Mu. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul secara virtual untuk menghadiri acara Knowledge Sharing dengan tema Service Level Agreement. Dalam rangka menambah pengetahuan, berdiskusi, mengurai pikir, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya, ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah ya Allah, penuhilah acara ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami, dan berikanlah kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah, jadikanlah knowledge ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla, wa anta taj'alul hazna idza si'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau yang menjadikan kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Allahumma nafi'ni bima alamtani, wa alimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Rabbish rohli sodri,
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lidah kami, mudahkanlah urusan kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk memohon kepadamu. Hari ini kami telah memohon kepadamu sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Oleh karena itu, perkenankanlah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Harbi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang atas doanya. Selanjutnya Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai tentang Service Level Agreement. Apa itu SLA? Terus bagaimana cara memanfaatkan SLA itu di lingkungan kerja kita? Terus apa saja komponen SLA itu sendiri? Sore hari ini saya tidak sendirian. Telah bergabung bersama kita dua narasumber hebat yang akan memberikan penjelasan mengenai Service Level Agreement itu. Kita sambut bersama-sama Saudari Afriana dan Saudara Eko Bagus. Kepada Saudari Afriana dan Saudara Eko, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Harfid, ini langsung materi ya? Silakan Mbak Fri. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, serta teman-teman pelaksana di lingkungan Pusdiklat AP. Izin untuk sore hari ini saya Afri dari bidang Evalab dan juga Mas Eko dari bidang penyelenggara untuk sharing sedikit ilmu yang telah kami dapat dari pelatihan yang telah kami ikuti pada bulan April lalu, yaitu pelatihan Service Level Agreement. Di sini kami ingin berbagi terkait diklat yang sudah kami jalani dan juga action learning yang sudah kami laksanakan. Bisa dibantu Mas Eko untuk share screen? Baik, di sini untuk pertama, next Mas. Ya, apa itu SLA? Sebelumnya mari kita kupas terlebih dahulu apa sih SLA. SLA atau Service Level Agreement ini adalah kontrak antara penyedia layanan dan pelanggannya yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan didefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan. Atau kesepakatan formal yang dinegosiasi atau diumumkan guna mengidentifikasi harapan, tanggung jawab, dan memfasilitasi komunikasi antara penyedia layanan dengan pelanggannya. Lalu, apa manfaat dari SLA itu? Yang pertama, menciptakan prosedur standar layanan. Yang kedua, merinci jenis layanan yang disediakan dan yang diterima. Yang ketiga, melindungi kepentingan pelanggan dan penyedia layanan.
Yang keempat, memperjelas harapan. SLA ini juga membantu penyedia layanan untuk mengukur ekspektasi berdasarkan tolak ukur yang jelas. Yang kelima, mengurangi kekecewaan dari pelanggan kita. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan SLA itu sendiri? Yang pertama, pastikan produk atau layanan apa yang akan kita tawarkan. Selanjutnya, menentukan standar layanan atau standar produk atau standar proses dari produk atau layanan tersebut. Selanjutnya, ketiga, melakukan pencatatan terhadap SLA yang akan kita berikan, berapa banyak yang akan dicapai, berapa banyak yang tidak akan tercapai, dan apa saja penyebab ketidaktercapaiannya. Lanjut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada di dalam SLA itu sendiri. Yang pertama yaitu supplier, adalah pihak yang memberikan sumber daya atau input kepada organisasi untuk menjalankan proses dalam rangka menghasilkan produk atau output. Supplier ini sendiri bukanlah aktivitas, melainkan supplier ini aktif berinteraksi dengan organisasi. Contoh dari supplier itu sendiri ada 3, yaitu supplier yang berada di dalam proses. Mereka adalah orang-orang yang melakukan proses sebelum proses utama kita laksanakan. Sebagai contoh, para eselon 1 yang merumuskan AKP. Mereka adalah supplier untuk memproses desain kurikulum dari pembelajaran. Yang kedua, supplier yang ada di luar proses dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelanggan kita. Contohnya, pihak yang menyediakan kertas atau ATK untuk keperluan diklat. Yang ketiga, supplier yang berada di luar proses, tetapi berhubungan langsung dengan pelanggan kita. Contohnya, vendor suatu pelatihan. Komponen yang kedua yaitu adalah input. Merupakan segala sumber daya yang dipergunakan dalam proses untuk menghasilkan produk. Input ini juga bukan merupakan aktivitas, tetapi merupakan benda atau sumber data yang bisa kita gunakan untuk memproses suatu produk. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu proses, di mana serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Dalam pekerjaan sehari-hari ini, proses merupakan pekerjaan yang rutin kita lakukan. Sebagai contoh, di sini dipetakan proses itu terdiri dari proses utama, yaitu proses 1. Di dalam sebuah proses itu ada subproses, dan bagian terkecil dari subproses itu adalah aktivitas. Selanjutnya, komponen yang keempat, yaitu output, adalah suatu barang atau ide, metode, jasa, atau informasi yang dihasilkan dari suatu proses dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Dan komponen yang terakhir ialah customer, di mana orang yang menerima atau yang membutuhkan produk dari suatu organisasi. Customer sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu customer internal atau pelanggan internal, adalah anggota organisasi sendiri atau supplier dari luar organisasi yang memberikan kontribusi kepada organisasi dalam memberikan produk kepada pelanggan eksternal. Contoh pelanggan eksternal. Kebalik ini sepertinya, Mbak. Ya, izin maaf, ini salah typo. Contoh pelanggan eksternal di sini dari pelatihan kita yaitu peserta pelatihan. Customer yang kedua yaitu selanjutnya ada customer eksternal. Berarti di sini customer internal adalah orang atau pihak yang membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan dari suatu organisasi. Contoh customer internal kita yaitu bidang atau subbidang, bisa atasan atau teman rekan kerja kita sendiri. Selanjutnya, customer yang ketiga yaitu regulator, di mana pihak yang membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Regulator tidak menggunakan produk kita, tetapi keputusannya dapat mempengaruhi kinerja dari produk kita. Contohnya di sini yaitu Sekretariat PPPK.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Eko, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Afriana. Selamat siang Mas Arfid. Selamat siang Bapak Ibu pejabat struktural dan teman-teman Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Eko Bagus Setiawan dari Subdit Penyelenggaraan 1. Pada kesempatan ini akan mencoba untuk meneruskan ya sharing terkait dengan materi SLA ini. Setelah tadi Mbak Afri sudah menjelaskan apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam SLA, berikutnya kita dapat membuat suatu rangkaian dari komponen-komponen tersebut untuk menghasilkan proses. Nah, rangkaian tersebut seperti bisa kita lihat di sini dimulai dari supplier yang menyediakan input untuk kemudian diproses untuk menghasilkan produk yang kemudian akan diberikan kepada customer. Lalu di mana sih peran penting atau manfaat dari SLA ini? Nah, peran pentingnya di sini, SLA ini dapat menjamin agar proses yang dilakukan di dalamnya itu menjadi efisien. Sehingga dengan adanya proses yang efisien tersebut dapat berdampak kepada output yang dihasilkan itu sesuai harapan customer atau kualitasnya baik. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengukur atau menentukan bahwa sebuah proses itu efisien atau tidak? Ada 3 yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan value stream map. Kemudian yang kedua, kita memisahkan proses yang efisien dengan yang tidak efisien. Nah, untuk mengetahui proses yang tidak efisien itu, kita bisa menggunakan tool, yaitu ada 8 ciri-cirinya, kita menggunakan tool 8 downtime. Nah, yang pertama terkait dengan value stream map. Value stream map ini merupakan teknik yang digunakan dalam membantu untuk menganalisis aliran data atau proses yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, di dalam value stream map ini kita harus memisahkan proses yang efisien, yaitu value added, dengan proses yang tidak efisien, yaitu non-value added. Seperti kita bisa lihat di sini, untuk proses itu sendiri ada yang value added proses, kemudian business non-value added proses, dan yang ketiga yaitu non-value added proses. Untuk value added proses sendiri ini merupakan kegiatan yang dilakukan yang benar-benar untuk menghasilkan produk. Nah, value added proses ini dapat kemudian dapat berdampak kepada proses yang efisien, tidak adanya pemborosan, tidak ada waktu yang terbuang, serta produk yang dihasilkan berkualitas. Kemudian ada business non-value added proses, ini aktivitas yang tidak secara langsung untuk menghasilkan produk, tetapi harus dilakukan untuk kepentingan regulasi, keamanan, atau resiko. Kemudian ada proses yang tidak efisien yaitu non-value added. Ini aktivitas yang dilakukan tidak untuk menghasilkan produk. Akibat dari proses ini adalah adanya pemborosan, kemudian proses yang lama, dan kualitas produk yang dihasilkan tidak baik. Lalu untuk memiliki SLA yang baik, kita harus memastikan bahwa proses yang value added tadi dominan atau maksimal. Seperti yang kita bisa lihat di sini, yang diharapkan untuk value added proses ini mungkin kurang lebih 60, 70 atau 80% dari total suatu proses. Namun seringkali yang terjadi untuk value added ini mungkin hanya sekitar 30%-nya. Kemudian bagaimana untuk mengukur apakah suatu proses itu efisien atau tidak, kita menggunakan proses cycle efisiensi atau PCA dengan rumus yang di bawah ini, yaitu waktu yang value added, artinya waktu yang benar-benar kita gunakan untuk menghasilkan suatu output dibagi dengan total waktu dari proses untuk menghasilkan output tersebut. Apabila PCA-nya di bawah 50%, dapat dikatakan PCA-nya buruk atau prosesnya tidak efisien. Sebaliknya, apabila PCA di atas 50%, dapat dikatakan prosesnya sudah berjalan secara efisien. Nah, itu tadi terkait dengan value stream map. Nah, untuk berikutnya, kita coba untuk menggambarkan value stream map sederhana. Mbak Fri tadi sudah menjelaskan bahwa untuk proses dapat dibagi lagi menjadi subproses dan aktivitas. Kemudian dalam menghasilkan suatu produk, setiap aktivitas ini kita hitung waktunya. Yang pertama yaitu proses keseluruhan atau PT ini untuk masing-masing aktivitas. Nah, kemudian dari PT atau proses time aktivitas satu ini kita hitung atau kita ukur berapa sih VAT atau value added time-nya dari aktivitas satu.
Nah, kemudian setelah itu kita hitung juga ada yang namanya DT atau delay time, yaitu waktu tunggu antara aktivitas satu dengan aktivitas berikutnya. Setelah seluruh aktivitas tadi kita hitung atau tentukan proses time, value added time, dan delay time-nya, kita dapat menghitung total waktu proses atau PLT, yaitu process lead time. Di sini adalah jumlah dari delay time dengan jumlah dari proses time masing-masing aktivitas. Kemudian kita hitung lagi value added time-nya, yaitu waktu yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan atau menjalankan suatu aktivitas, yaitu VAT aktivitas 1, aktivitas 2, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan PCE yang tadi, VAT yang di bawah ini kemudian dibagi dengan proses time yang di atas, sehingga nanti akan didata proses cycle efisiensinya untuk menentukan apakah aktivitas proses tersebut berjalan efisien atau tidak. Baik, itu tadi terkait dengan value stream map. Untuk berikutnya kita untuk menentukan proses mana sih yang non value added, yang non value added time tadi, kita menggunakan tool yaitu downtime. Nah, dengan downtime ini kita dapat menemukan aktivitas atau kegiatan yang tidak efisien dengan ciri-ciri, ada 8 ciri-cirinya ya. Yang pertama yaitu defect atau produk atau output yang gagal atau cacat. Kemudian yang kedua yaitu over process, yaitu proses yang dilakukan berulang tapi tidak menambah value atau hasil. Kemudian downtime yang ketiga yang sering kali terjadi adalah waiting atau menunggu. Kemudian yang keempat, tenaga kerja yang tidak profesional atau produktif. Downtime yang kelima yaitu transport atau kegiatan berpindah, berjalan, mondar-mandir pada saat kita melaksanakan aktivitas. Yang keenam adalah inventory, yaitu adanya penumpukan, baik penumpukan pekerjaan, barang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah motion atau pergerakan ya, pergerakan yang tidak perlu saat kita melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian yang kedelapan adalah extra production atau menghasilkan output lebih daripada yang seharusnya atau yang diperlukan. Nah, setelah kita tadi mengetahui proses dalam SLA, kemudian cara mengukur efisiensinya, kemudian cara mengetahui downtime-nya, selanjutnya kita bisa mencoba untuk menyusun dan menetapkan SLA. Untuk menyusun SLA ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan output atau layanan apa sih yang akan kita SLA-kan. Jadi tidak semua layanan, tidak semua produk perlu kita SLA-kan. Kita bisa pilih produk yang benar-benar kritikal, kemudian diperlukan oleh pelanggan kita. Satu lagi untuk output atau proses yang akan kita SLA-kan, sebisa mungkin 100% kontrol waktunya ada dalam kendali kita. Jadi tingkat ketergantungan terhadap bidang lain, terhadap pihak eksternal lain itu sebisa mungkin tidak ada, sehingga proses tersebut dapat kita SLA-kan. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan pelanggan atau customer dari SLA tersebut. Setelah kita tentukan pelanggannya, kita menanyakan kira-kira harapannya apa sih dari pelanggan terhadap SLA ini. Contohnya untuk produk pembayaran gaji, untuk suppliernya yaitu tata usaha, kemudian pelanggannya adalah pegawai. Apa sih harapannya? Yang pertama cepat, jadi setiap tanggal 1 gaji sudah masuk ke rekening. Kemudian yang kedua akurat, jumlahnya sesuai. Dan yang ketiga tepat, tidak salah tujuan. Jadi misalnya misalnya gaji Pak Ujo masuk ke rekening saya, ya jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah kita menentukan harapan tadi, kita menentukan proses, subproses, dan aktivitas dalam proses tersebut. Yang kelima, dari proses tadi kita tentukan waktunya. Nah, dalam menentukan waktu ini kita bisa menggunakan value stream map dan downtime tadi. Kemudian tahap yang keenam, kita melakukan negosiasi dengan pelanggan. Namun apabila kita yang berinisiatif untuk menetapkan SLA, padahal pelanggannya tidak minta, negosiasi ini bisa dihilangkan. Kemudian yang ketujuh, kita membuat kesepakatan terkait dengan waktu SLA tersebut. Baik, berikutnya saya akan coba mungkin sharing ya terkait dengan proses penyusunan SLA, terkait dengan tugas yang biasa saya lakukan, yaitu seleksi administratif dan pemanggilan peserta pelatihan.
Yang pertama saya tentukan dulu produknya apa. Produknya yaitu pengumuman. Kemudian pelanggannya siapa? Pelanggannya adalah PIC dari unit eselon 1 atau bagian SDM atau bagian kepegawaian. Nah, harapannya apa? Harapan ini bisa kita tanyakan, bisa juga berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya harapan dari pelanggan adalah dari unit apa? Dari PIC unit eselon 1 adalah setelah usulan peserta disampaikan, 2 hari kerja kemudian pengumuman sudah dapat disampaikan. Kemudian data-data di dalamnya juga sesuai. Berikutnya kita tentukan proses, subproses, dan aktivitas untuk menghasilkan output pengumuman tersebut. Untuk prosesnya yaitu membuat pengumuman, kemudian kita tentukan subprosesnya apa saja. Proses yang pertama yaitu melakukan seleksi terlebih dahulu. Melakukan seleksi ini dibagi lagi menjadi 2 aktivitas, yaitu mengumpulkan data syarat peserta pada KAP, kemudian melakukan seleksi, menentukan calon peserta yang lolos seleksi berdasarkan KAP tersebut. Nah, waktunya bagaimana? Jadi sebenarnya untuk waktunya ini bisa berdasarkan pengalaman, bisa juga pada waktu kita pelatihan kemarin diinfokan oleh fasilitator, kalau perlu menggunakan timer atau stopwatch. Jadi kita melakukan aktivitas ini, kita hitung berapa lama waktu yang digunakan. Nah, pada waktu pelatihan kemarin, kami masih menggunakan pengalaman dan kira-kira. Jadi untuk waktunya, kira-kira untuk aktivitas 1 adalah 10 menit, kemudian yang seleksi adalah 30 menit. Kemudian berlanjut ke subproses berikutnya dan aktivitas berikutnya. Subproses berikutnya yaitu membuat konsep, kemudian ada aktivitasnya membuat konsep badan, konsep lampiran, dan melakukan pengecekan. Dengan waktu kira-kira 30, 60, dan 30 menit. Kemudian subproses berikutnya, setelah membuat konsep, kita memproses konsep pada aplikasi Nadine. Yang pertama yaitu melakukan upload, melakukan upload konsep pengumuman, kemudian mengirimkan ke Nadine eselon 4, untuk waktunya kira-kira 10 menit, kemudian ada pengecekan dan approval dari eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 kurang lebih 30, 60, dan 90 menit. Kemudian setelah approval dari eselon 2, kita melakukan untuk subproses berikutnya mengirimkan pengumuman. Nah, aktivitasnya ada mengunduh pengumuman pada Nadine, kemudian mengirimkan pengumuman ke PIC unit eselon 1. Nah, waktunya kira-kira 10 dan 5 menit. Dari waktu-waktu ini kita bisa dapat total waktunya yaitu 365 menit. Nah, 365 menit ini kira-kira 1 hari kerja ya. Nah, kita lihat lagi di harapan customer tadi, harapannya berapa? Oh, 2 hari kerja. Artinya dengan waktu ini kita sudah bisa memenuhi harapan customer. Nah, lalu berikutnya kita coba untuk bedah proses ini, kita hitung efisiensinya. Nah, dari aktivitas-aktivitas tadi kita lihat proses time-nya, misal aktivitas pertama proses time-nya adalah 10 menit, kita hitung berapa lama sih waktu yang benar-benar dikerjakan. Jadi misalnya dari proses time yang 1, value added time-nya yang benar-benar dikerjakan ternyata memang 10 menit, berarti VAT-nya 10 menit. Begitu juga dilanjutkan sampai dengan aktivitas berikutnya. Apabila dari aktivitas 1 ke aktivitas berikutnya tidak ada delay time, untuk yang DT-nya ini berarti 0. Lalu misalnya kemudian kita sampai pada proses ke-7 ya. Nah, di delay time 7, 8 di aktivitas 7, 8 dan 9 untuk approval pengecekan dan approval eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 berdasarkan pengalaman dan seperti kita tahu ya untuk Bapak Ibu pejabat eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Kemudian di Nadine beliau juga pasti surat-surat yang masuk juga cukup banyak, sehingga adanya delay time ini di masing-masing aktivitas ini tidak dapat dihindari. Sehingga kemudian delay time tadi kita masukkan dalam perhitungan, jadi masing-masing di sini ada 15, 45 dan 75 menit. Kemudian setelah konsep pengumuman sudah di DS ya di Nadine, nah berikutnya kita mengunduh aplikasi dan mengirimkannya kepada kepada unit eselon 1. Kemudian dari value stream map ini kita hitung berapa total prosesnya dan berapa total value added-nya. Didapat untuk prosesnya yang tadi ya 365 menit, kemudian value added time-nya adalah 225 menit. Nah, di situ didapat untuk efisiensinya PCA-nya adalah 61,64%. Nah, karena di atas 50%, SLA ini dapat dikatakan prosesnya sudah berjalan secara efisien dan dapat ditindaklanjuti.
Ini merupakan satu contoh kecil SLA, satu proses kecil ya, karena di bidang penyelenggaraan prosesnya juga masih banyak sampai nanti menghasilkan output pelatihan. Ini contoh kecil satu proses yang bisa di SLA-kan. Baik, mungkin demikian dari saya terkait dengan SLA ini. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Afriana untuk contoh SLA di bidang FHLAB. Silakan kepada Mbak Afri. Next, Mas. Ya, baik, dilanjutkan. Kalau tadi di Mas Eko sudah dijelaskan secara terperinci bagaimana cara perhitungan value added dan non-value added, di sini saya mencoba untuk mengkonsep SLA untuk customer kita, yaitu Subbit. Ini penyedianya dari Subbit FD ke bidang dan juga terutama di Subbit IPK yang membutuhkan produk ini. Produk yang diambil yaitu nota dinas hasil evaluasi pengajar dan juga evaluasi penyelenggara, di mana proses utamanya yaitu membuat nota dinas evaluasi Evagra atau Evajar. Subproses di dalamnya yang dilakukan yaitu yang pertama menyusun konsep form Evagra dan Evajar, mengolah data isian form Evagra dan Evajar, selanjutnya menyusun nota dinas hasil Evagra dan Evajar. Di dalam subproses tersebut, terdapat aktivitas-aktivitas kecil yang harus dilakukan dalam memproses suatu nota dinas sampai dengan dikirimkan ke customer. Aktivitas pertama dari subproses menyusun konsep form Evagra dan Evajar yaitu menyiapkan form pertanyaan dan kuesioner. Di sini norma waktu yang dibutuhkan saya buat 30 menit. Ini sudah waktu efektif yang dilakukan oleh teman-teman di FD tanpa adanya delay time. Selanjutnya, aktivitas kedua mengajukan form evaluasi kepada atasan langsung 1 menit. Dilanjutkan memeriksa konsep evaluasi oleh atasan 10 menit, melakukan koreksi dan perbaikan kembali 15 menit, dan melakukan upload form evaluasi tersebut ke KLC 5 menit. Dan di subproses kedua, yaitu mengolah data isian form Evagra dan Evajar, aktivitasnya meliputi mengunduh data isian form 5 menit, lalu dilanjutkan aktivitas merekap data Evagra dan Evajar yang dari KLC 30 menit, dan dilanjutkan proses pengolahan data, menghitung data Evagra dan Evajar menggunakan aplikasi SPSS dan juga Microsoft Excel. Itu 60 menit. Dilanjutkan untuk subproses terakhir, yaitu menyusun nota dinas. Di sini aktivitasnya terdiri dari membuat konsep nota dinas 10 menit, membuat daftar lampiran dan hasil olah data Evagra dan Evajar 5 menit, mengajukan konsep dan hasil olah data kepada atasan langsung 1 menit, dan melakukan verifikasi konsep nota dinas dan juga hasil olah data Evagra Evajar oleh atasan, itu dibutuhkan waktu 20 menit, lalu mengirimkan nota dinas hasil tersebut melalui Nadine itu 10 menit. Jadi total waktu SLA yang bisa disimpulkan untuk hasil dari membuat nota dinas hasil Evagra dan Evajar ini sebanyak 202 menit. Di sini untuk pengolahannya sendiri yang saya asumsikan untuk peserta pelatihan yang jumlahnya di bawah dari 100. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Mas Harfid. Baik, terima kasih Mbak Afri dan Mas Eko atas penjelasannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang SLA ini sendiri. Kami persilakan Bapak Ibu. Dumai dulu ya, Mas. Silakan Dumai. Itu kan tadi teman-teman mengukur terkait dengan tusinya. Kenapa ini penting? Ini nanti akan jadi semacam proyek untuk memastikan bahwa itu kan patokannya norma waktu ya tadi Mas Eko sama Mbak Apri ya, di mana
setelah diperiksa berapa yang tadi aku lihat punyanya Mas Eko tuh bagus banget ya, kalau dia bisa seandainya semua teman-teman di Pusdiklat AP itu bisa mengidentifikasi semua dengan sistem SLA tusinya masing-masing, sehingga efisien apa enggak sih gitu loh. Karena ini akan kaitannya dengan apa? Kaitannya sama analisa beban kerja. Analisa beban kerja ini nanti kan patokannya adalah norma waktu. Kalau kita semakin efisien di dalam bekerja, nanti ini akan berdampak ke analisa beban kerja kita. Nah, pertanyaannya, service level agreement ini digunakan itu kapan sih gitu loh ya? Kalau misalnya sekarang udah bagus nih, tadi Mas Eko ngetes di ini ya, bagaimana cara apa tadi? Pengumuman ya, seleksi peserta ya? Iya Bu, pengumuman peserta Kementerian Keuangan. Nah ini kenapa sih adanya service level agreement ini? Mungkin karena tadi Pumai nggak ngikut dari awal ya, mohon maaf ya. Tadi lagi melakukan penilaian KC, lupa, jadi saya lagi diskusinya seru. Nah ini kenapa sih ada SLA ini? Sebenarnya untuk efisien di sini itu untuk meningkatkan pelayanan, ujung-ujungnya seperti itu. Nah bagi kita nih organisasi selain ABK buat apa service level ini? Asbabul nuzulnya ada SLA ini sebenarnya apa sih? Itu pertanyaannya Bu Mai. Terus tadi kan contohnya itu, SLA ini butuh dulu tuh dalam pengertian Bu Mai, SLA itu ada kalau nggak ada SOP-nya. Ternyata tadi dicontohkan sama Mas Eko, ngetes SOP kita nih. Saya kalau jadi kepingin nih, bener nggak nih nanti? Itu kan tadi saya lihat tuh berapa sih itunya menitnya ya. Nanti untuk kedepannya saya itu sih. Nah, kenapa itu bisa nggak kita tes semua probis kita dengan sistem itu tadi? Coba bisa di-sharing nggak pendapatnya? Biar nanti Bu Mai lewat Pak Kapus minta semua setiap bagian SLA. Biar kita ABK-nya makin bagus, Mas Arfid. Ya, bisa di-sharing nggak itu Mbak Apri sama Mas Eko? Silakan Mas Eko dan Mbak Afri. Baik, terima kasih Mas Arfid, terima kasih. Izin Mbak Afri, saya coba jawab. Mungkin nanti bisa dilengkapi. Izin Bu Mai, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya kapan sih SLA ini kemudian kenapa penting ya? Tadi juga sudah disebut oleh Bu Mai bahwa ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada pelanggan atau customer kita. Nah, lalu kenapa penting untuk kita? Mungkin yang pertama dengan adanya SLA kita ada jaminan bahwa kapan sih suatu pekerjaan itu akan kita laksanakan dan kita selesaikan. Kemudian kita dapat menentukan rencana ya, dengan adanya SLA ini kita bisa menentukan rencana, kita menyelesaikan pekerjaan ini, kemudian pekerjaan berikutnya dan berikutnya. Kemudian untuk sebagai contoh untuk yang saya contohkan tadi, misalnya untuk pengumuman peserta, selain ke customer eksternal, ini juga bisa digunakan untuk customer internal. Contohnya untuk pembuatan SK yang tadi pelanggan internal ya, contohnya dengan rekan kerja, misalnya pembuatan SK dengan masa prol. Kemudian dengan subbit 2 untuk daftar pesertanya, untuk mulai nanti untuk memulai pelatihannya seperti itu. Kemudian dengan adanya SLA tadi sebisa mungkin kita tidak ada penumpukan ya, karena tadi sudah ada rencana penyelesaian pekerjaan, jadi tidak ada penumpukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Mungkin seperti itu Bu Mai kurang lebihnya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, SLA itu baru ada kalau tidak ada SOP. Sepengetahuan saya selama mengikuti pelatihan SLA ini, Bu Mai, SLA ini tidak seandainya masih ada SOP, kita bisa buatkan SLA karena di SOP ini kan bisa dibilang belum rinci sampai rincian waktunya ya, sampai peraktivitasnya. Jadi sebenarnya SOP ini bisa kita jadikan dasar untuk selanjutnya kita SLA-kan, mungkin seperti itu sih Bu. Mungkin Mbak Afri mau menambahkan? Ya, baik. Coba menambahkan.
terkait asbabul nuzul SLA itu sendiri, kalau yang saya petik dari pelatihan kemarin itu, tujuan adanya SLA ini yaitu untuk menjamin, seperti yang tadi dibilang Mas Eko, menjamin kepuasan dari pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita ini bisa dari eksternal, yaitu peserta, atau internal, itu bidang atau bagian yang ada di kantor kita. Di mana kepuasan dari pelanggan itu kan setiap orang itu mempunyai kepuasan yang berbeda-berbeda. Nah, tujuan dari SLA ini kita buat di awal yaitu untuk menjaga agar kualitas kepuasan yang kita beri, kualitas kepuasan dari layanan yang kita berikan itu bisa dijaga dengan baik dan juga memiliki standar ukuran yang pasti terhadap layanan yang kita berikan kepada customer kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak SLA ini untuk kita mengukur apakah satu probis itu implementasinya udah sesuai dengan kualitas layanan yang udah kita punya sekarang ini. Tadi kan norma waktunya itu ada nggak aturannya atau gimana gitu? Ini kayak ini ya, kayak mau tentir ujian aja nih. Karena nanti misalnya ini benar, ini ada Pak Cucu di sini. Mungkin Pak Cucu sholat dulu ya. Nah, ada Pak Cucu di sini. Kita memastikan probis kita jalannya efisien apa enggak. Itu selain yang ABK ya, selain ABK. Jadi nanti Bu Mai lihat nih, mulai tahun ini untuk membuat ABK 2020-2021, nanti untuk prediksi harusnya seperti ini nih. So kan Mas Abdi udah punya nih, aplikasi kecil-kecilannya. Nanti dari SLA nih saya lihat nih satu probis di tempatnya Mas Eko nih sekian. Ya kan? Itu tingkatnya sekarang itu efisiensinya 61% itu baik. Kan tadi begitu ya Mas Eko tadi contohnya. Mbak Apri nggak sampai detail itu tadi. Contohnya cuman ini. Nah, itu bisa nggak ditingkatkan? Nah, tingkatnya bagaimana nih? Nah, gitu kan. Nanti saya identifikasi semua probis dari Renbang sampai evaluasi, saya suruh SLA-kan. Nah, saya punya data di Mas Abdi terkait dengan waktu ya, norma waktu terkait ABK. Kalau benar ini bisa dipakai sesuai dengan kesepakatan, nanti setiap bagian, setiap orang harus buat seperti ini satu-satu. Terhadap tadi kan bisa dia bilang, dari SOP, saya pegang nih ya, Mas Eko ya, dari SOP bisa di SLA-kan. Berarti kan itu kan dulu, zaman yang belum ada teknologi, bla bla bla. Tapi dengan SLA kan agak sedikit, agak sedikit, lebih kalau kita di statistik itu ada aplikasinya ya, modelnya seperti ini. Dengan SLA ini, nanti kita buat perjanjian sekian loh, tempatnya Mas Eko memang di tempatnya Pak Uljo ya? Iya, Bu. Nah, itu akan menjadi SOP-nya misalnya tadi 328 menit. Setelah di SLA-kan dengan dibantu teknologi misalnya gitu kan, dibantu sama teknologi nggak jadi 328 menit. Gitu kan misalnya 61% ini efisiensinya berarti gitu kan. Nah, berarti itu biar berapa sih kecepatannya dari 328 tuh menjadi berapa? Nah, itu bisa nih. Nanti jadi bagus nih. ABK kita menjadi presisi. Benarkah kita kurang orang? Saya mau itu. Kita semakin presisi ngukur jumlah orang. Nanti akan jadi SLA ini. Kenapa saya sangat concern banget dengan SLA ini? Saya akan ngomong ke teman-teman di kepegawaian BPPK. Kalau dengan jam lator sekian, ini ada hubungannya nih dengan SLA nih. Kalau dengan jam lator sekian, harusnya pegawai di Pusdiklat AP jumlahnya sekian di Renbang, sekian di penyelenggara, sekian di evaluasi.
kalau orang dengan satu pusikat dengan jamlatornya sepertiga dari pusikat AP misalnya, itu harusnya otomatis untuk di bidang-bidang yang sama itu jumlahnya harus sepertiga dong. Jangan sama. Nah, itu nanti ke depan seperti itu kalau SLA-nya jalan nih Mas Eko sama Mbak Apri nih, karena kalian pionirnya. Nanti kita duduk sama sama si Abdi untuk mengukur ABK-nya. Selama ini kan kita berdasarkan kira-kira nih beliau ngitungnya dan terima aja hasilnya dari ini. Tapi kalau ada hitungannya SLA-nya Mas Eko sama Mbak Apri nantinya di setiap probis, ini akan lebih bagus, kita bisa debat secara ilmiah, punya datanya. Karena kan itu step-stepnya tadi saya lihat bagus banget tuh, ada teorinya. Jadi dasar teorinya bagus benar. Oke Pak Cucu, evaluasi tatap muka Jumat. Silakan Pak Cucu. Seperti itu. Bisa nggak tuh Mas Eko sama Mbak Apri? Biar nanti kita naikkan karena Bu Mai juga memang lagi akan menyusun itu. Ini pendapat aja ya. Gimana pandangan Mas Eko sama Mbak Apri yang udah ikut pelatihan ini. Nanti kepada siapa kita meminta bantuan untuk pelatih teman-teman yang lain biar bisa seperti Mas Eko atau Mbak Apri. Atau nanti Mbak Apri jadi sama Mas Eko jadi mentornya. Gitu. Mentor untuk teman-teman yang lain nih. Gitu. Masing-masing tusinya aja. Bisa nggak seperti itu? Itu dulu pertanyaannya. Bisa nggak dibuat seperti Mas Eko punya itu? Bagus tuh. Atau Mas Eko ini tampilkan lagi yang efisiensinya 61% tuh bacanya gimana? Biar teman-teman lainnya paham nih. Biar nanti Bu Mai minta diajarkan yang lainnya ngitung sendiri. Pit, masa ada ini TVRI, Pit? Bentar, Bu. Nah, ini. Coba. Nah, dari ini kan tiba-tiba ada angka, udah ngitung norma waktunya. Kalau 0 itu sesuai gitu ya, Mas? Apa gimana? Baik, Bu Mai. Untuk menghitung efisiensi tadi, kita menggunakan value stream map. Jadi, untuk satu proses pembuatan pengumuman tadi saya pecah sampai pada aktivitas terkecil, mulai dari mengumpulkan data di awal sampai dengan akhir nanti mengirimkan ke PSC unit eselon 1. Masing-masing aktivitas ini saya hitung seperti yang tadi di waktu ini, yang nomor 1 kan 10 menit. Nah, dari 10 menit ini adalah proses time, yang PT1 ini adalah 10 menit. Nah, dari 10 menit ini saya hitung atau nilai selama 10 menit ini saya ngapain aja sih Bu? Apakah saya full mengumpulkan data, jadi mulai membuka folder KAP, kemudian mencari KAP, kemudian mengunduh KAP dan membaca syarat-syaratnya. Nah, apabila ternyata 10 menit itu saya gunakan full, maka value added time-nya atau waktu yang benar-benar saya gunakan untuk aktivitas tersebut ya berarti adalah 10 menit. Jadi value added time-nya dengan proses time-nya sama. Kemudian untuk setelah itu kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, dari aktivitas 1 ke aktivitas berikutnya, apakah ada delay time atau waktu tunggunya? Di DT2 ini, Bu Mai ya. Apabila tidak ada, berarti artinya setelah saya melakukan aktivitas 1, kemudian lanjut ke aktivitas berikutnya, bisa langsung saya kerjakan, berarti delay time-nya adalah 0. Dan untuk proses time dan value time-nya sama dengan yang tadi, saya nilai dan saya perkirakan seperti ini. Nah, kemudian ada delay time untuk aktivitas saya ini di mana? Nah, jadi waktu proses Nadin, nah di situ mulai ada delay time, karena kan seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kesibukan masing-masing pejabat dan banyaknya surat di Nadin. Jadi setelah saya melakukan upload ke Pak Wuljo, nah kemudian di situ biasanya ada waktu tunggu dulu untuk Pak Wuljo melakukan pengecekan dan approval berdasarkan pengalaman dan perkiraan ya kira-kira 15 menit. Kemudian semakin ke atas, waktu tunggunya semakin tinggi. Ini mungkin rata-rata perkiraan saja, mulai 45 dan 75. Kemudian, contohnya untuk yang proses yang pengecekan approval ini, proses time-nya itu didapat dari jumlah delay-nya tadi 15 dengan
pengecekan untuk value added time-nya untuk aktivitas tersebut yaitu 15, sehingga proses time-nya adalah 10. Setelah semuanya didapat, untuk yang proses time ini dijumlahkan, value added-nya juga dijumlahkan. Jadi total waktu dijumlahkan, dapat berapa menit. Nah, yang tadi adalah 365 menit ini adalah proses time total. Kemudian value added-nya atau waktu yang benar-benar digunakan untuk aktivitas itu juga dijumlahkan, didapat adalah 225 menit. Kemudian 225 ini dibagi 365, yaitu 61%. Mungkin seperti itu, Bu Mai, garis besarnya. Kalau ngelihat itu berarti delay-nya justru di pejabatnya ya? Ini kan pengalaman ya? Ini berarti pengalaman ya. Adjustment-nya pengalaman kan? Iya, Bu. Adjustment rata-rata. Kalau misalnya benar-benar menetapkan nanti bisa menggunakan arahan dari fasilitator bisa menggunakan stopwatch, Bu. Ini benar-benar dihitung waktunya. Seperti itu. Oh, pakai kita ngitung berapa waktunya ngerjainnya ya. Kita ngerjain ini ditungguin di berapa menitnya. Sehingga nanti benar-benar didapatkan waktu yang benar-benar pas, presisi seperti itu. Terus ada proses di dalam menunggu itu, ada proses menginfokan ke atasannya enggak? Bahwa ini udah dikirim ke Nadine. Atau kalau di sini belum, Bu. Jadi hanya di sini tidak ada aktivitas untuk menginfokan. Bisa ditambahkan juga sih sebenarnya. Atau sama seperti Bu Rina ya, di tempatnya Bu Rina itu kan harus misalnya perjanjian setiap hari harus lapor kerjaannya, nah supaya bisa diinikan misalnya waktunya gitu. Ini kalau 365 menit itu berarti cuma 2 jam ya? 6 jam satu hari 6 kerja. 6 jam. Yakin Mas, 6 jam? Gimana Bu Mai? Ya. 6 jam itu ngitung di sini, ngitung 6 jamnya itu 6 jam mulai suratnya jalan kan? 6 jam prosesnya awal. Ya sampai ini itu kalau misalnya kita masukin jam 8 pagi, berarti nanti dia harus keluar jam 2 siang gitu. Gitu Mas. Ini. Kalau berdasarkan perhitungan ini kira-kira seperti itu. Kalau dalam 1 hari gitu. Nah, itu logik nggak? Nah, itu juga harus dipikirkan juga ya. Iya, betul. Kalau ini kan harus ada asumsinya ya. Asumsi betul. Orangnya berapa? Ngeceknya itu. Kalau misalnya orangnya 5.000, maka dengan yang 30 orang misalnya. Ini juga belum dimasukin ya di sini. Ya, belum. Oke. Kalau dibilang bagus itu pada saat di posisi berapa? Kan itu tadi 61, batasnya berapa? Kalau baik di atas 50 sudah masuk baik, Bu. 50 baik. Di atas 50 ya. Di atas 5 berarti sama dengan 50 atau di atas 50? Di atas 50 sepertinya, Bu. Oke. Ini masih banyak PR. Oke. Menarik. Oke. Coba nanti. Aduh, waktunya panjang lagi nih. Tidak apa-apa. Oke, Mas Eko, terima kasih. Tapi ini insight juga buat kita juga ini ya. Berarti kita belum masukin yang namanya beban orangnya ya. Maksudnya berapa yang diperiksa gitu kan. Belum masuk. Nah, coba nanti belajar lagi tuh Mas Eko. Misalnya kalau patokannya. Jadi sehingga bisa jadi patokan Mas untuk ngecek peserta itu. Misalnya per 30 menit itu berapa, per 30 orang berapa, per 50 orang berapa, atau per 100 orang. Nah, itu punya ininya, punya patokannya, sehingga nanti itu bisa dijadikan
alat untuk eksponennya. Jadi yang seperti kata Bu Mai bilang tadi, nah orang yang banyak kerjaannya, itu harusnya jumlah orang yang membantunya lebih banyak ketimbang orang yang tidak banyak pekerjaannya. Kecuali ada yang alat efisiensi yang digunakan, ada tools yang membantu. Nah ini kan toolsnya nggak ada nih, kebetulan di tempatnya Mas Eko ya, gitu. Itu aja sih, saya dapat insight-nya di sini nih berarti. Oke deh, tapi ini bisa sih, bisa. Cuman itu ya, Mas Eko coba nanti kamu hitung lagi kalau jumlah beban kerjanya makin banyak ya, Mas Eko. Iya. Karena itu belum kelihatan banget gitu. Supaya kita bisa membedakan tadi mana yang, karena gini ya, teman-teman, bukannya apa-apa. Ini yang Bu Mai rasakan ya di dalam surat menyurat. Nah, ini harus jadi perhatian juga. Saya juga memahami gitu ya, teman-teman di penyelenggara beban kerjanya sangat tinggi sekali. Dengan adanya SLA yang dibuat sama Mas Eko, harusnya itu menjadi masukan gitu loh. Masukan, contoh, Mas Eko, yang buat SK penyelenggara siapa? Di Subdit 1 Mas Saprol. Mas Ibnu. Sadar nggak sih SK yang masuk ke tempat kami itu selalu terlambat? Jadi kadang SK-nya datang sama pengembalian pesertanya suratnya sama, Mas. Masuk di saya. Saya punya kepentingan itu. Kenapa? Karena saya untuk buat laporan. Gitu kan. Nah, tuh. Ini sekedar sharing aja. Makanya kenapa saya penting banget nih SLA. Nanti kalau memang ini gampang ngikutinnya ya. Kan udah ada tuh cara-caranya yang tadi dikasih Mas. Kita ini kan di level LO. Nanti kita buat di mana setiap bagian harus menghitung efisiensi setiap layanannya. Jadi nanti ketahuan nih. Gitu. Ini kan masih, kalau kata orang masih di kertas ya, Mas Eko, Mbak Apri. Kenyataannya masih di antara aplikasinya sama teorinya belum nyambung nih. Gitu ya. Artinya masih ada terlambat. Nah, ini coba mohon bantuannya nih. Nanti di level atas akan Ibu Mai sampaikan gitu. Jangan, supaya menjaga kualitas layanan tadi. Sebenarnya kualitas layanan di Pusdiklat AP yang paling penting apa coba? Sertifikat. Itu timnya, itu coba lihat tuh. Kalau kalian baca di Instagramnya Mas Harpit, itu selalu banyak orang tanya, udah keluar apa belum? Nah, sudah keluar atau belum tuh? Apa tuh, Min? Min, itu KCT udah keluar, Min. Nah itu Mas. Kenapa saya paksa Mbak Apri sama Mas Eko itu? Ada hubungannya sama Mas Harpit. Min, ininya mana? Sampai Bu Mai mau ngumpulin angka kredit nih. Nah ini maksud kesadaran awareness yang seperti ini nih harus kita bangun dari SLA ini. Kalau kita komit dengan SLA, mudah-mudahan layanan kita akan menjadi lebih baik. Nah ini tinggal diterapkan atau enggak aja. Nanti selain pekerjaan kita benar-benar lagi fully, ini bisa dijadikan nantinya nih saya jadikan penilaian nanti untuk di masing-masing bidang terkait dengan layanannya. Berarti walaupun ada adjustment di dalamnya cukup tinggi, yang dilihat nanti adjustment-nya itu berapa menit delay-nya. Itu yang paling titik krusialnya ya. Ya Mbak Apri sama Mas Eko, titik krusialnya di adjustment itu ya. Kalau SLA ini di mana? Ya betul Bu, di downtime atau kegiatan yang di luar dari value added tadi Bu. Baik itu waktu tunggu, kemudian berarti downtime ya? Downtime. Downtime, oke.
Ini krusial. Oke. Terima kasih Mbak Apri sama Mas Eko, saya udah dapat insight-nya. Terima kasih atas sharing-nya. Silahkan yang lain, kalau mau bertanya saya kembalikan ke Harpit. Ini kayak ini aja Pit, kayak kita mau tender, tapi ini penting buat Bu Mai karena memang ada yang ingin Bu Mai kerjakan. Ya, terima kasih. Silahkan Mas Harpit. Ya, terima kasih Bu Mai. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Mas Eko dan Mbak Apri mungkin minum terlebih dahulu setelah dikompre tadi sama Bu Mai. Ya, nanti dia yang jadi ini ini Pit. Nanti kita terkait dengan penilaian bidang-bidang, nanti kalau terakhir di Desember kita serahkan ke Mbak Apri sama Mas Eko untuk melakukan sidak supaya nanti teman-teman PIC ABK akan semakin bagus cara menampilkannya, karena saya nggak percaya gitu ya dengan hasil hitungan ABK yang sekarang. Buktinya tuh tempatnya Mas Eko kan butuh BDK untuk jadi host. Nah, itu kelihatan nggak benernya kan dari situ udah kelihatan. Yo, itu aja. Ayo teman-teman yang lain ditanyain itu. Karena ini nanti akan jadi PR buat teman-teman setelah bulan November selesai ya. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi melalui link OA yang ada pada chat box. Ini seru TUKH nih. Masuk terus Mas Harpit. Oh iya, ada kegiatan Bu. Izin. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu ada sedikit pertanyaan dari kedua narasumber kepada Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke sesi kuis. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan, jadi tolong siap-siap Bapak Ibu. Untuk menjawabnya silahkan gunakan fitur raise hand yang terdapat dalam chat Zoom ini. Ada hadiahnya dong berarti P. Ya, pasti ada Ayo, hadiah. Teman-teman, ada hadiahnya tuh. Ada dapat 2 hadiah menarik dari kami jika untuk Bapak Ibu yang beruntung dan menjawab dengan benar. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 komponen yang terdapat dalam Service Level Agreement. Saya ulangi. Sebutkan 2 komponen yang terdapat dalam Service Level Agreement. Saya kasih clue ya. SIPOC. SIPOC. Aduh, dikasih clue lagi. Ini di chat atau di resen? Resen, silahkan resen Bapak Ibu. Mungkin. Itu siapa tuh? Rosid. Service sama interval. Gimana Mas Eko? Artinya kurang tepat, Mas Arfit. Kurang tepat, Mas Rosid. Atau measure ya? Aduh, Mas Rosid. Silakan Bapak Ibu yang lain. Alam. Wah, ngisin-ngisin aja kilo. Temennya di situ. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 2 komponen yang terdapat dalam SLA. S, I, P, O, C. Clue-nya tambah lagi deh Mas Arfit. Clue-nya yang rangkaian, silakan. Rangkaian tadi yang saya buat rangkaian. Sudah dibantu dengan clue, Bapak Ibu, silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu. Jika Sepertinya ada dari Mas Noel tuh, Mas Arfit. Mas Noel, silakan Mas Noel. Saya tidak terlihat.
Halo, silakan Mas Noel. Noel, ojo ngisin-ngisini no. Oh, bisa open mic, Mas Noel? Udah bisa open mic nggak tuh? Oh, terkendala jaringan sepertinya, tapi Tapi dia sudah bilang supplier, input, proses, output, customer katanya. Benar nggak tuh? Gimana, Mas Eko? Mbak Afri sudah ngantuk, berarti benar Mas Afri. Wah, padahal cuma diminta Wah. 2, tapi dikasih 5. Hebat sekali, Apri, Mas kamu Noel. jangan kasih jawaban ke Noel. Jangan kamu kasih jawaban lagi ke Noel. Enggak, Bu. Baik, terima kasih Mas Noel. Nanti dihubungi panitia untuk hadiahnya. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, tadi kan dijelaskan oleh Mas Eko dan Mbak Afri tentang 8 pemborosan proses non-value added yang disebut dengan downtime. Tadi Silakan baru sebutkan Bume tanya tuh. 2 di antaranya. Downtime, D-O-W-N-T-I-M-E. Silakan Bapak Ibu. 2 dari 8 saja. Saya ulangi pertanyaannya, terdapat 8 pemborosan proses atau non-value added yang disebut downtime. Sebutkan 2 di antaranya. Chatbox juga boleh. Ya. Clue-nya downtime. D-O-W-N-T-I-M-E. Silakan Tuh Bapak Ibu. Radiansa deket kamu nggak tuh? Oh, enggak Bu. Hmm. Halo, silakan Bapak Ibu. Tersedia hadiah menarik dari kami untuk Bapak Ibu yang menjawab dengan benar. Transport pegawai atau personil, bener nggak tuh si Ibnu? Gimana, Mbak Afri? Transport Pak pegawai personil. Personilnya belum kayaknya. Oke. Waduh, si Arul nih panitia nih yang jawab benar, banyak bener dia. Iya, Mas Arul. Bukan, saya nggak tahu padahal. Tadi cuma lihat itu pas nge-screenshot kok ya pas materi itu buat. Nggak boleh. Khusus TUKH nggak boleh jawab. Oh, mohon maaf. Oh, waduh. Batal berarti Mas. Pas nge-screenshot lihat itu pas ya udah ditulis ulang. Tuh sama Mbak Mira nggak boleh tuh katanya. Ayo. Karena pertanyaan kedua sudah terjawab sama Mas Arul, jadi kita... Atau boleh Fit, cepet-cepetan aja nih yang raise hand. Tinggal curi jawaban tuh dari Arul, tapi cepet-cepetan raise hand aja. Oh iya. Ya aja deh kalau gitu Mbak. Waduh, Mas Rosid. Ya. Membayar kegagalan yang pertama ya Mas Rosid. Ya. Silakan Mas Rosid. Saya baca aja langsung berarti ya. Maaf. Defect. Sebentar, saya baca. Over process, waiting, non. Aduh, sebentar. Kan cuma 2 aja tadi. Ngapain panjang-panjang? Berarti defect sama over process aja, Mas. Benar ya Mbak Ari? Tidak bisa saya sangkal juga sepertinya. Baik, nanti saya hubungin Mas Rosid untuk hadiahnya. Terima kasih Mas Rosid. Oke, dengan berakhirnya ya harus kejam sebagai PLH TUKH, Bu. Mohon izin Bapak Ibu, dengan berakhirnya kuis tadi, berakhir pula rangkaian sharing knowledge kali ini.
kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi melalui link OA yang tersedia pada chat box. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang akan segera dibagikan oleh Bu Novi di link chat box-nya. Kami sampaikan kembali bahwa Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dengan semangat bersinar terang, bersih, amanah, ramah, dan tetap cemerlang, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkomitmen untuk terus mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pada acara kali ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kesalahan selama penyelenggaraan kegiatan kali ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada knowledge sharing selanjutnya. Terima kasih. Mbak Mira, ini Mas Harpit bagus nih bawa acara. Ya, Iya, Bu Mai, Bu. keren Bu Mai, Harpit keren Bu Mai. Tuh kan. TUKH itu harus menghasilkan MC yang handal semua, Bu. Ya Pak Cucu, keren tuh Pak Betul Cucu. Bu, keren Bu Mai, cakep Bu. Nanti kamu jadi ini deh, nanti pas buat acara yang DT Bu Mai, kamu jadi ini narator deh. Kayaknya suaramu bagus, selain Apri. Ya Pak Cucu, setuju kan? Sangat setuju Bu Mai. Nanti kita tingkatkan nih si Harpit ke AP Corner. Nanti Harpit tiba-tiba live Bu Mai. Kita lihat deh. Enggak. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Harpit, nanti ini Mbak Mira juga nih, ini bagus.